Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial untuk membuat menu atau menggunakan GUI di dalam Unity untuk membuat menu pada sebuah game. Jadi kita belajar membuat menunya dulu. Jadi sebelum ini saya ingatkan untuk Anda membaca beberapa dasar teori ya yang ada di slide sebelumnya. Jadi saya langsung skip pada tentang praktikum GUI untuk membuat sebuah menu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan wireframe gitu ya, yang digunakan sebagai acuan kita dalam membuat sebuah UI atau user interface game nanti yang akan kita buat. Nah, saya simpel saja untuk kali ini ada dua buah UI yang nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah di sini ada desain main menu, coret-coretan ya untuk membuat sebuah desain main menu. Di situ ada judul gamenya, kemudian ada beberapa button-button yang mungkin Anda bisa lihat di situ. Yang sebelah kanan adalah UI untuk pemilihan level ketika nanti kita membuat ada game yang bisa kita memilih levelnya. Nah, itu untuk desain UI-nya. Selanjutnya, bentuk tampilan nanti ketika sudah dibuat, ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh saja, yang ini juga saya ambil asetnya dari website penyedia free asset ya. Walaupun mungkin memang tidak sama persis nanti, tapi kurang lebih kita akan menggunakan beberapa aset yang ada. Jadi kita nggak buat asetnya dari awal. Nah, ini kurang lebih tampilan dari desain UI kita nanti ketika sudah jadi. Untuk main menu kurang lebih ya seperti itu. Oh, untuk posisi layout dan beberapa icon yang kita gunakan. Kemudian pada penggunaan select level itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk aset-asetnya Anda bisa download di halaman di link yang ada di website ya. Jadi Anda silakan masuk. Ini aset yang digunakan, ada background. Kemudian ini ada beberapa icon button ya, button-button yang bisa kita pakai. Di situ juga sudah diberikan beberapa penggunaan, seperti ketika misalkan normal button, kemudian ketika hover atau ada highlight, kemudian ketika dipilih, dan ketika item tersebut sedang masih terkunci atau disable, itu bisa kita nanti pilih warnanya abu-abu. Itu untuk beberapa button yang ada. Kemudian nanti di sebelah kanan kita juga akan menggunakan beberapa panel saja. Untuk contoh misalkan select level, itu mungkin hanya langsung menggunakan panel. Saya tidak mungkin langsung menjelaskan secara detail untuk teknisnya, tapi kurang lebih pembuatannya sama dengan kita membuat main menu. Nah, asetnya Anda bisa download di free game asset game art 2D ini. Jadi Anda silakan masuk saja, klik dalam link tersebut. Nanti Anda akan diarahkan pada website game 2D Art ya, seperti ini. Ini adalah tampilan dari website game art 2D. Pilih ke freebies. Nah, di sini juga sudah banyak sih beberapa UI game yang bisa dipakai, termasuk juga ada sprites. Nah, ini saya langsung masuk ke game UI-nya karena kita memang fokusnya pada UI di sini, pada graphical user interface. Saya mengambil sampel di sini, ya, free casual game UI untuk tutorial kali ini. Anda silakan buka dan kemudian download. Setelah Anda mendownload, Anda selanjutnya silakan diekstrak ya. Ini file yang sudah di-download. Itu kemudian kita ekstrak untuk mendapatkan gambar yang nanti akan kita input pada Unity. Begitu. Setelah Anda setelah di-download dan diekstrak, jadi langkah selanjutnya Anda silakan untuk melakukan atau membuat project baru ya. Anda membuat project baru di Unity, atau boleh menggunakan project yang kemarin sudah dibuat. Karena memang saya sarankan untuk menggunakan project yang kemarin sebelumnya saja, karena nanti kita akan menggunakan salah satu scene input player yang kemarin sudah kita coba di praktikum sebelumnya.
itu akan kita jadikan sebagai bagian dari scene 3. Ya, saya langsung saja. Jadi setelah project ini terbuka, nah ini adalah ya, kita nanti akan butuh 3 scene ya. Scene 1 itu berisi main menu, kemudian ya, scene 1 berisi main menu, kemudian untuk scene 2 itu nanti level select untuk memilih level pura-puranya gitu ya, walaupun belum berfungsi dengan baik, tapi nanti kita buat sebagai bentuk nanti Anda memahami tentang bagaimana penggunaan scene manager. Selanjutnya yang ketiga ini adalah gameplay, di mana untuk gameplay ini seharusnya masuk ke dalam permainan. Nah, karena kita belum membuat permainan secara utuh, kita akan menggunakan scene input player yang mungkin sudah kita pernah pakai sebelumnya ya di sini, yang kita bisa menggerakkan pemain untuk berjalan mendekati logo Polsri, yang nanti ketika di sini ada particle effect yang muncul. Jadi ini akan kita gunakan sebagai scene ketiga atau scene gameplay. Ya, jadi sekali lagi kita butuh 3 buah scene yang nanti akan kita gunakan untuk praktikum tentang UI kali ini. Baik, selanjutnya setelah Anda membuka Unity ya, jadi tampilan saya kan saya langsung arahkan ke Unity. Baik, jadi ini adalah tampilan dari Unity ya. Saya tampilkan full screen, sudah dibuka di sini. Dan saya nanti sebelum kita mengimport atau menambahkan sesuatu, kita persiapkan dulu scene-nya. Jadi scene yang saya pakai ini pertama di sini adalah input player. Oke, saya buat folder baru. Kita buat folder baru karena terlalu banyak scene. Biar bisa fokus, saya pisahkan menjadi folder baru. Ya, kemudian yang input player game kita coba. Nah, yang ini ya, yang ini akan saya masukkan ke dalam folder scene biar nanti akan kita pakai ya. Nah, di sini kita butuh 3 scene tadi ya, scene main menu, kemudian kita buat satu lagi scene namanya scene level select atau select level untuk memilih level ya. Kemudian yang ketiga adalah gameplay. Ya, jadi 3 buah scene. Nah, saya beri nomor saja biar nanti memudahkan kita untuk pengurutannya. Anda langsung sebutkan nama scene-nya pun nggak masalah, nggak usah pakai nomor. Ini hanya sekedar untuk mempermudah. Jadi ada 3 scene yang saya pakai di sini. Main menu, kemudian level select, dan kemudian game select. Ini pastikan nanti kita menggunakan namanya yang sama ya ketika nanti kita mereferensikan dalam scene manager. Baik. Setelah kita membuat scene, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam project aset ya, aset window atau project window. Nah, di sini kita akan mengimport aset yang sudah kita download tadi. Jadi file aset tadi ini sudah di-download, ada free GUI ini akan kita import ke dalam Unity. Langsung saja diimport ya. Atau untuk memudahkan biar rapi, Anda boleh buat folder baru namanya UI misalkan boleh saja. Nanti siapa tahu banyak gambar-gambar atau penasaran yang mau ditambahkan. Jadi bagusnya memang dibuat satu folder namanya UI. Oke, ini karena saya menggunakan free GUI, foldernya sudah diekstrak. Ini kita drag saja langsung, di drag ke dalam Unity, lepaskan di sini ya. Maka kita tunggu proses importingnya agar videonya bisa gambarnya bisa diimport. Nah, sekarang sudah masuk ya aset free GUI yang sudah kita download dari website tadi. Ini sudah kita download dan isinya pun sama. Kita ambil yang PNG karena memang kita hanya menggunakan PNG ya. Sebenarnya cuma gambar ininya saja pun boleh diimport. Tapi saya tadi import semuanya biar mudah. Jadi fokus ke gambar PNG. Nah, di sini ada gambar BG, kemudian ada button, kemudian ini readme tutorial,
bukan tutorial ya, untuk sebuah catatan tentang aset yang di-download. Kemudian di sini ada tadi beberapa panel-panel yang bisa kita pakai. Nah, baik. Sebelumnya, kalau kita lihat di sini gambarnya ini berbentuk sebuah sprite yang menjadi satu, ya, tidak terpisah-pisah. Artinya di sini kita tidak bisa menggunakannya kalau misalkan dia masih hanya menjadi satu buah gambar. Jadi ini harus kita split, kita pisah-pisahkan. Banyak caranya kalau misalkan ini di readme-nya ini bisa dibantu menggunakan aplikasi Subbox ya untuk memisahkan gambar. Tapi saya tidak menggunakan tools itu, saya menggunakan package di dalam Unity-nya untuk memisahkan beberapa sprite yang sudah ada. Nah, jadi di sini sebelumnya kita akan import dulu sebuah package dari Unity. Jadi Anda memang harus connect ke internet. Kita ke window, di sini ada package manager. Package manager. Kemudian pada bagian Unity registry ya, pastikan di sini adalah kita memilih Unity registry, bukan in project atau my asset ya. Kita pilih di sini, klik tanda panahnya, kemudian pilih Unity registry. Setelah itu, Anda cari di search di sini, cari saja 2D sprite. Seperti ini. Tunggu sampai prosesnya loading. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, 2D sprite, release, kemudian Unity Technology, version, dan seterusnya. Kalau misalkan pada Anda baru sekali mencari package 2D sprite, maka di bawah sini muncul tombol install. Jadi Anda tinggal klik saja install dan kemudian ikuti petunjuknya sampai selesai. Sampai kemudian nanti muncul tombolnya berganti bukan jadi install lagi tapi menjadi remove. Nah, kalau sudah remove seperti ini menandakan bahwa package 2D Sprite itu sudah terinstall atau sudah ditambahkan dalam project Unity yang sudah Anda buat. Ya, jadi memang Anda harus install dulu 2D Sprite. Kalau sudah diinstal, ya ini sudah menjadi remove, bukan lagi install, ini di close saja, package manajernya di close. Kemudian kita akan slice ya, bahasanya kita akan slice gambar sprite button yang ada di dalam aset kita. Nah, jadi ini kita klik pada gambar button ini masih berupa gambar ya, belum menjadi 2D sprite. Ini kemudian kita rubah dulu teksturnya, menjadi sprite 2D NUI seperti ini, pilih seperti ini. Kemudian sprite modenya kita ganti menjadi multiple. Ya, setelah itu kita ke bawah kemudian klik apply. Nah, maka sekarang gambarnya ini sudah menjadi sprite. Setelah berubah menjadi sprite seperti ini, kelihatan ini ada transparansi, potong-potong ya. Selanjutnya kita akan slice, kita akan potong-potong sesuai dengan sprite yang ada. Button-buttonnya biar sesuai. Cara motongnya, ini kita ke atas dan kita pilih sprite editor. Maka kemudian Unity akan menampilkan sprite editor di sini yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di sini kita akan pilih bagian slice. Ya, di sini kita pilih slice. Kemudian di sini kita pilih automatic ya. Biarkan semuanya default. Ya, kemudian metodenya di sini saya memilih smart ya. Saya milih smart. Selanjutnya setelah itu pilih slice. Nah, sekarang kalau kita lihat ada gambar ini sudah terpotong ya, ukuran sudah terpotong-potong, ada garis virtual seperti ini. Ini ya menunjukkan bahwa gambar tersebut sudah terpotong. Nah, ketika sudah ini kita lihat pas semuanya ya, gambarnya sudah terpotong, kemudian kita pilih apply. Ya, jadi ini membantu kita cepat untuk memisahkan beberapa sprite yang ada. Nah, kalau kita close sekarang di sini ya, kita lihat bahwa gambar button ini sekarang sudah ada tanda panah di ujungnya segitiga gitu ya. Kalau kita klik, kita expand nih, muncul banyak sekali
tombol-tombol icon yang sudah dipotong-potong, dipisahkan. Dan ini sudah bisa kita pakai nanti sebagai gambar untuk dimasukkan ke dalam game object nanti yang akan kita pakai. Ya, jadi caranya seperti itu menggunakan sprite editor. Nah, di sini banyak sekali ikonnya ya. Ini sudah selesai untuk button. Ini kita tutup lagi biar nggak terlalu penuh. Kita perlakukan hal yang sama untuk gambar satunya lagi ya, untuk yang window panel ini. Caranya sama, kita klik window-nya, kemudian gambar window-nya, kemudian di bagian inspektor sebelah kanan, kita gunakan tekstur type-nya Sprite 2D and UI, kemudian sprite modenya kita pilih multiply. Kemudian kita klik apply. Seperti itu, kita tunggu. Nah, sudah selesai ya, ini menjadi sebuah sprite. Kemudian kita pilih sprite editor, ya di sini sprite editor. Nah, sama caranya, kita pilih slice, kemudian automatic, ini default sudah tadi dipilih, kemudian kita pilih slice. Kita tunggu. Nah, gambarnya sudah terpotong-potong nih, tinggal kita pakai, kita pilih apply untuk menerapkan slice yang sudah kita pilih tadi. Sudah nih, sudah berhasil slice-nya. Kita kemudian close untuk sprite editornya. Sama, jadi bagian window sudah kita lihat gambarnya sudah terpisah. Seperti itu untuk mempersiapkan aset. Nah, sekarang setelah selesai memotong beberapa asetnya, kita mulai membuat main menunya. Ya, jadi kita kembali ke hierarki di sini, ke main menu, atau kalau misalkan Anda masih berada di scene yang lain, jadi Anda kembali ke folder scene yang sudah Anda siapkan tadi, ada 3, kemudian double klik pada main menu yang sudah disiapkan. Jadi kita di sini menggunakan scene main menu. Sekarang seperti ini. Baik, yang pertama kita lakukan adalah membuat kanvas. Ya, jadi basic dalam penggunaan UI itu wajib kita menggunakan kanvas. Kanvas itu sebagai media untuk meletakkan elemen UI, baik itu gambar, teks, dan button, slider, dan sebagainya. Jadi seluruh UI ini nanti akan dimasukkan ke dalam kanvas. Baik, kita buat dulu di sini kita buat dulu kanvas. Caranya klik kanan pada hierarki, kemudian pilih UI, kemudian pilih kanvas. Nah, maka selanjutnya ada 2 game object yang ditambahkan di dalam hierarki. Yang pertama adalah kanvas, yang kedua adalah event system. Event system ini akan menghandle UI nanti yang akan digunakan pada Unity, seperti misalkan button ya ataupun beberapa tombol-tombol interaktif lainnya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat button Anda ada yang tidak berfungsi, padahal scriptnya benar, logiknya benar, semuanya benar, tapi tidak bisa diklik atau tidak bisa ketika diklik tidak ada respon, maka bisa jadi Anda coba cek di bagian hierarki apakah event sistemnya ini ada atau tidak. Karena kalau ini hilang, terhapus atau ya terganggu event sistemnya, maka akan membuat button atau tombol interaktifnya menjadi tidak berfungsi. Baik, kembali lagi pada kanvas. Jadi di sini kita sudah memiliki kanvas ya, yang kalau kita lihat kanvas ini sebenarnya ada pada muncul di jendela scene. Nah, nanti di sini mungkin bentuknya ya seperti garis putih seperti ya, garis putih yang berbentuk 2 dimensi ya. Hanya sumbu X dan sumbu Y, tidak ada sumbu Z. Nah, di sini kita akan atur dulu untuk resolusi atau ukuran. Nah, di sini pada window game kita melihat di sini ada pilihan beberapa rasio ya. Kalau kalian masih menggunakan free aspect ya, silakan dipilih salah satu rasio yang nanti kita pakai. Seperti contohnya di sini misalkan saya menggunakan rasio 16/9 ya, yang nanti akan kita pakai di dalam game kita. Nah, setelah dibuat rasionya 16/9, selanjutnya masih di bagian kanvas ya, kita ke bagian inspektor sebelah kanan. Di sini kita pilih UI scale mode-nya ini ke scale with screen size. Nah, jadi dengan memilih scale with screen size, ketika nanti ada perubahan
perangkat yang nanti digunakan, seperti misalkan dari tablet menuju ke laptop atau laptop ke TV yang resolusinya berbeda, maka aplikasi atau game kita akan menyesuaikan, tidak menjadi stretch ya, atau menjadi lonjong begitu ya, jadi slim, nah tidak, tapi nanti akan menyesuaikan. Nah, kita gunakan referensi pilihan kita, karena kita menggunakan 16:9, mungkin bisa kita pakai 1280 dikali dengan 720. Ya, seperti ini resolusi yang kita referensikan. Ya, seperti ini. Sekarang kita melihat ya, ukuran sudah pas, aspek rasio sudah, kemudian resolusi ini sudah. Sekarang, nah karena kita bekerja UI itu kan sebenarnya tampilan dalam bentuk dua dimensi ya. Jadi untuk mempermudah supaya nanti kita tidak kesulitan kalau mengedit dalam bentuk 3D, kan kita kesulitan karena ada sumbu Z dan juga mungkin perspektif view-nya tidak sama. Jadi kalau misalkan kita mengedit UI, bagusnya kita menggunakan tampilan dua dimensi. Jadi di bagian atas, di sini kita pilih dua dimensi, 2D view ya. Jadi sekarang kita melihat tampilan kanvas kita dalam perspektif dua dimensi. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah gambar yang kita jadikan sebagai background. Caranya, pada bagian kanvas, klik kanan, kemudian pilih UI, dan kemudian pilih image. Nah, nanti di sini muncul image dan kita beri nama saja background. Background. Nah, background ini ya, ukurannya seperti ini ya, square. Kita buat sesuai dengan ukuran kanvas. Jadi Anda boleh klik rect ini, titik yang ada di sudut ini untuk menunjukkan ukuran kanvas ya, seperti ini. Atau kalau mau cara cepat ya, boleh Anda klik pada bagian kanvas background ya, sorry, pada bagian background. Kemudian di sini ada anchor transform ya, direct transform. Anda klik anchor ini, kemudian tekan Alt, dan kemudian klik expand, full expand yang ada di pojok kanan bawah. Maka gambar akan otomatis menyesuaikan ukurannya. Selanjutnya, ya, sekarang kita lihat gambar ini masih polos, belum ada isinya, ya. Jadi belum ada gambarnya, masih kertas polos warna putih. Jadi kita akan ganti teksturnya. Jadi pada bagian background kita ke UI, ke UI pada project window, kemudian ini free GUI yang sudah kita download, PNG. Nah, ini kembali kita ke halaman ini, kita ambil background ini, kita jadikan sebagai tekstur untuk backgroundnya. Cuman di sini masih berbentuk tekstur type-nya masih default, ini harus kita rubah dulu menjadi sprite 2D and UI. Kita ganti sprite 2D and UI, kemudian pilih apply. Setelah itu, gambar ini sudah bisa dijadikan sebagai material. Jadi Anda klik pada background, ya. Di sini pada background kita scroll ke bawah nih tampilannya, ya, biar kebuka nih. Nah, pada bagian background di sini ada image, di sini ada source image. Ada source image. Jadi ini kita akan drag atau kita referensikan gambar BG ini ke dalam source image. Jadi ini kita klik, tahan, kemudian masukkan ke dalam source image. Seperti itu. Ya, jadi selanjutnya kita akan sudah melihat bahwa gambar background ini sudah muncul di dalam kanvas kita. Selanjutnya, kita akan membuat sesuai dengan tampilan pada wireframe kita tadi. Ya, kita sesuai dengan desain yang sudah dibuat ya. Di sini tampilannya ada dua buah button, ada button untuk musik dan ada button untuk game sound, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan tambahkan dua buah tombol musik dan tombol audio. Baik, jadi caranya untuk menambahkan button, kita bisa tambahkan pada game object canvas ini ya. Anda klik kanan,
kemudian kita tambahkan UI dan kita buat button text mesh pro. Nah, biasanya bagi Anda yang baru menggunakan button, ada tampilan untuk menambahkan eh, ini ya, apa namanya, text mesh pro. Ada import PMP Essential dan import Sample and Extras. Jadi kalian pilih saja yang import PMP Essential Resource untuk mendownload uh, resource untuk text mesh pro ya, PMP. Klik saja kemudian di-download seperti itu. Untuk ketika kalau misalkan muncul tampilan import PMP Essential dan Sample. Boleh dua-duanya, boleh salah satu, boleh yang atas saja. Kalau mau dua-duanya nggak apa-apa, biar lebih lengkap nanti sampel yang nanti digunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa pada scene sekarang sudah ada button ya, yang tadi kita buat. Ya. Nah, kalau kita expand di sini, bagian button ada teks. Nah, ini yang tadi kita download. Nah, teks button ini itu ada pada teks. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, maka buttonnya menjadi polos, tidak ada teksnya. Tapi kalau nanti kita mau gunakan button ini, misalkan diganti menjadi start misalkan ya, maka di bagian teks ini kalian edit. Jadi pada menu button, kemudian di expand, kemudian pilih teks TMP. Di bagian inspektor di sini Anda turun ke bawah, cari teks mesh pro, kemudian teks input. Nah, Anda cari ketik saja di sini, misalkan menjadi start. Misalkan seperti itu. Nanti boleh di sini juga diatur untuk pengaturan font, kemudian stylenya, apakah bold, apakah italic, ya, kemudian ukurannya, font size-nya berapa, misalkan 32 atau 20, ya, kemudian penggunaan warnanya, vertex color-nya, ya, itu bisa dipakai. Sini nih jadi merah gitu ya. Itu pengaturan pada teksnya, PMP-nya. Tapi kalau misalkan Anda mau mengganti warna pada buttonnya, jadi Anda klik pada button, kemudian di sini color-nya diganti. Nah, di sini saya tidak menggunakan teks dan tidak menggunakan warna button, tapi akan diganti dengan icon yang sudah ada, yang sudah kita download tadi asetnya. Jadi bagian teks ini saya hapus, kanan kemudian delete, jadi hanya ada button saja, dan kemudian di sini saya fokus pada image, source image. Nah, di sini kita akan ganti source image-nya menjadi icon yang ada pada button. Jadi kita klik expand, kita pilih gambar yang mau digunakan. Untuk di awal ini saya menambahkan button musik seperti ini. Jadi yang biru saya drag, masukkan ke dalam source image. Nah, sekarang di sini kita melihat gambar buttonnya berubah jadi gambar musik ya. Nah, tapi ukurannya berubah. Ukurannya menjadi straight karena tadi ukuran buttonnya panjang. Nah, kita lihat ukuran button ini itu 95 dikali 99. Jadi kita samakan saja ukuran buttonnya itu 95 kali 99. Klik pada button, di sini ada width, ini adalah 95 dikali dengan 99. Ya, sekarang kita lihat bentuknya menjadi presisi. Nah, tinggal di scroll, kemudian kita atur ukuran dan posisinya. Nah, ini berada di pojok atas. Ini kemudian kita kecilkan. Nah, saya kecilkan, mau kecil saja. Posisinya di atas seperti ini. Ya, kecil. Ya, merupakan untuk sound musik. Tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan musik. Nah, kemudian untuk di sini, ya, ada beberapa variasi nih. Kebetulan di sini ada warna hijau, warna merah, dan warna abu-abu. Nah, ini kita bisa gunakan variasinya. Jadi Anda scroll ke bawah pada bagian button, scroll ke bawah. Nah, di sini ada interactable pada bagian button, interactable, kemudian ada transisi. Di sini silakan Anda pilih di sini sprite sweep, ya.
Maka di sini ada beberapa pilihan seperti target grafik, highlight, kemudian press, selected, dan disable. Ya, jadi kita akan memilih highlight spread. Jadi ketika misalkan ada mouse digerakkan ataupun ya ini mau diklik gitu ya, maka berubah menjadi warna hijau. Nah, jadi pada bagian highlight spread ini kita masukkan button yang berwarna hijau. Kemudian ketika ditekan press itu berwarna merah. Kemudian ketika sedang tidak aktif maka dia berwarna abu-abu. Abu-abunya ini kita pilih ke bagian disable spread seperti ini. Maka kalau misalkan kita lihat ya, kalau kita jalankan, kita play. Sekarang tombol warna biru ini ya, aktif berwarna biru, artinya bisa diklik. Kalau mouse ini kita arahkan ke dalam tombol, maka dia berubah menjadi biru. Kalau diklik, dia berubah menjadi merah. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan sedang tidak aktif atau sedang terkunci gitu ya, ini misalkan kita disable interactable-nya, maka dia berwarna menjadi abu-abu, di mana berarti ini disable, tidak bisa diklik. Ya, itu sering kita jumpai. Nah, itu kita gunakan nanti pilihannya adalah disable sprite-nya warna abu-abu. Kita lakukan hal yang sama untuk button ini kita duplikat ya, klik kanan kemudian duplicate. Ini saya rename yang pertama tadi adalah musik button ya. Button ya, saya gunakan B_musik untuk menunjukkan bahwa ini adalah button. Rename button ini adalah audio. Nah, di sini saya akan menambahkan tombol audio seperti ini ya. Kita ganti, kita klik pada audio, kemudian ke atas pada source image ini kita ganti tombolnya audio ya. Button ini akan kita ganti dengan tombol ini. Kita klik, drag, letakkan pada source image buttonnya menjadi warna biru. Kemudian untuk di button yang di bawah, transisinya juga sama. Highlight-nya ini saya menggunakan warna hijau, press menggunakan warna merah, dan disable menggunakan warna abu-abu. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita lihat sudah ada 2 buah tombol. Kemudian kita juga tambahkan untuk sosmed itu di sebelah kanan. Sosmednya ini misalkan kalau kita lihat ya, di sini ada button sosmed, ada 3. Ya, silakan mau 3-3 yang dipakai atau 2 saja, silakan saja. Di sini saya menggunakan 2 saja. 2 buah button sosmed, ada Twitter dan ada Facebook yang saya pakai. Ya. Nah, caranya sama, ini kita duplikat saja biar cepat. Kita blok musik dan audio, kemudian duplicate, kemudian kita drag ke sebelah kanan untuk sosmed. Ya. Ini kita rename B, kemudian FB gitu ya. Yang atas FB, yang bawah itu misalkan kita ganti menjadi Twitter. Ya, masih Twitter ya. Hanya untuk latihan saja. Untuk FB sama, case-nya kita ganti untuk bagian source image pada button Facebook nih ya. Kita drag tombol atau button Facebook yang berwarna biru untuk source image. Kemudian kita pilih warna hijau untuk highlight sprite, warna merah untuk press sprite, dan abu-abu untuk disable sprite. Kemudian untuk yang di Twitter, ini kita cari Twitter sama. Untuk source image kita gunakan Twitter warna biru. Kemudian untuk highlight kita gunakan Twitter warna hijau, press warna merah, kemudian disable warna abu-abu. Ya, kurang lebih seperti itu. 2 buah item button sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat button juga untuk 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah tombol play, ini kemudian untuk achievement ya, pura-puranya untuk melihat kalau misalkan ada pencapaian piala yang sudah dicapai. Ini adalah game level untuk milih game level, dan kemudian ini adalah setting untuk mengatur pengaturan.
Nah, di sini kita sudah membuat 4 button. Sepertinya Anda sudah bisa secara mandiri membuat bagaimana button 4 ini berada di depan ya. Tombol play, kemudian achievement, kemudian game asset dan setting dengan cara yang sama. Jadi Anda duplikat saja boleh, duplikat saja ya di sini. Kemudian Anda atur ukurannya, karena ini agak sedikit besar. Agak sedikit besar, kurang lebih seperti inilah ya. Ini saya letakkan di sini. Jadi saya buat berada di tengah-tengah kotak. Kemudian tombol yang kedua, tombol yang ketiga, dan tombol yang keempat. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau merasa kurang ke tengah, ya tinggal digeserkan saja. Sesuai dengan ukuran yang presisi. Selebihnya, ini kita rename kembali, biar memudahkan. Ini misalkan play. Kemudian yang kedua adalah achievement. Achievement. Kemudian untuk Twitter ini kita gunakan level. Dan yang keempat ini adalah setting. Ya, jadi seperti ini. Caranya sama tadi. Kita atur dulu untuk bagian play. Kita cari tombol play itu yang kira-kira bisa kita pakai. Ini ya. Kita pakai tombol ini saja untuk play. Ya, jadi bagian source image ini kita gunakan yang biru. Kemudian hijau untuk yang highlight, merah untuk yang press, dan abu-abu untuk yang disable. Kemudian untuk achievement, ini kita gunakan gambar piala. Gambar piala, warna biru untuk source image, kemudian hijau untuk highlight, merah untuk press, dan abu-abu ini untuk disable. Selecting spread ini kita tidak pakai ya, itu misalkan nanti kalian menggunakan beberapa pilihan yang kalau misalkan itu diklik dia berwarna merah terus atau berwarnanya tetap, nah itu baru kita gunakan selected. Untuk menggunakan pilihan yang dia ketika ditekan dia tidak mati, nah itu menggunakan selected. Selanjutnya bagian level ini saya menggunakan gambar yang ini ya, yang gambar joystick PS. Oke, mohon maaf nih. Saya lupa menampilkan ya. Tapi caranya sama lah ya, kurang lebih. Ini saya buat tampilannya gambarnya ya. Tadi lupa mengganti scene, jadi terlewatkan. Tapi kurang lebih sama kok. Dalam penggunaan buttonnya ini sama seperti penggunaan dalam button sebelumnya. Nah, jadi untuk yang bagian di level ini, button level, saya menggunakan warna gambar stick PS, ya, seperti ini. Kemudian untuk highlight warna hijau, merah untuk press, dan abu-abu untuk disable. Ya, satu lagi untuk bagian setting, button setting, ya. Menggunakan button setting ini, setting, gambar, ya, icon setting ini sudah ada nih. Kita gunakan yang biru untuk source image, kemudian hijau untuk target, untuk highlight, merah untuk press, dan abu-abu untuk disable. Nah, ya kurang lebih seperti ini button kita. Sudah kita buat. Ini adalah menu home kita. Jadi sekarang kalau kita lihat nih, semuanya kalau mouse-nya kita arahkan ke atas input, dia menjadi berwarna hijau. Kalau kita klik, maka dia berwarna merah.
Nah, sekarang coba kita buat untuk yang achievement ini, kita buatnya disable ya. Jadi kita buat tidak bisa diklik. Jadi interactable-nya ini kita uncheck seperti ini. Jadi sekarang kita melihat bahwa menu achievement ini tidak bisa diklik karena mungkin di awal belum ada game yang atau level yang sudah diselesaikan, maka berwarna abu-abu. Jadi nggak bisa diklik. Jadi kalau mouse kita diarahkan, dia nggak berubah warnanya. Tapi kalau yang lain dia masih berwarna hijau. Ya, seperti itu. Sekarang ini sudah bisa diklik ya, sudah bisa kita berikan input, tetapi karena memang tidak ada event system ataupun penggunaannya, itu mau dibawa kemana, maka ini belum berfungsi, hanya sekedar menunjukkan bahwa ini bisa diklik saja. Nah, ada yang kurang kembali ke desain wireframe kita. Di sini kita kurang belum menambahkan heading, teks ya, judul teks yang menjadi eh, gambar. Nah, di sini kita bisa menggunakan oke, biar mudah, biar tidak menjadi memudahkan kita dalam manajemen. Oh, saya ada yang kelupaan. Jadi, ketika Anda memilih salah satu button ya seperti ini, maka kita melihat ada semacam anchor point yang ada di tengah-tengah scene kita ya, berbentuk seperti segitiga, saling berhadapan, saling bertemu di ujungnya. Jadi membentuk semacam anchor. Nah, ini perlu kita sesuaikan sebenarnya, supaya nanti ketika aplikasi kita dijalankan pada rasio atau aspek resolusi yang berbeda, gambarnya tidak terlalu berantakan atau kabur. Jadi kalau misalkan ini semuanya dibiarkan default berada di tengah, kalau kita mungkin dimainkan gamenya dalam aspek yang berbeda, seperti misalkan pada aspek WXGA misalkan, ya, ya WXGA di sini masih tidak terpengaruh ya. Kalau kita sebut 16:10 tidak terpengaruh juga. 9:16. Nah, ini sudah mulai kelihatan perubahannya kalau misalkan nanti berada di resolusi yang berbeda. Iya. Oke. Sejauh ini ternyata aman ya. Seharusnya walaupun ini ada, kita harus mengatur ya, karena memang beberapa case nanti kita ketemu dengan perangkat. Kebetulan perangkat pilihannya terbatas nih, jadi pengaturannya nggak bisa banyak. Hanya mungkin misalkan ini kita lihat di sini aja lah, kalau misalkan berubah di aspek rasio. Nah, kalau kita lihat nih, bentuknya ini selalu ukurannya sama kayak tadi ya, resolusinya di 16:9. Nah, seharusnya kan kalau misalkan kita pada aplikasi yang ataupun perangkat yang berbeda, tampilan UI ini itu bisa fleksibel, bisa menyesuaikan. Nah, ini itu bisa kita atur. Jadi, kalau kita mengatur anchor ya, misalkan ini pada game musik nih, anchor-nya ini sekarang berada di tengah. Nah, ini coba sekarang kita atur letaknya, posisinya berada di sebelah pojok kiri atas. Ya. Anchor-nya kita atur di pojok kiri atas seperti ini. Maka sekarang kalau misalkan rasionya berubah nih, misalkan berubah menjadi 9:16. Maka button yang tadi, yang musik ini berada di pojok kiri. Ya, menyesuaikan dengan titik yang tadi posisinya diletakkan. Ya, dia akan fleksibel merubah sesuai dengan nanti resolusinya. Kalau misalkan diganti menjadi resolusi 1920 misalkan kali ini, maka dia akan tetap berada di atas pojok kiri. Berubah misalkan posisinya di ukuran yang lain misalkan, dia akan berubah ya menyesuaikan dengan resolusinya. Jadi walaupun dia nanti misalkan mau portrait, posisinya akan di sini. Itu kalau kita letakkan anchor-nya di posisi yang tepat, nanti akan disesuaikan. Sama juga misalkan, ya. Kalau yang ini, yang Facebook ini anchor-nya
kita letakkan di pojok atas, ya, seperti ini. Anchor-nya kita letakkan di pojok. Maka ketika nanti dirubah posisinya, dia akan ikut berubah. Oh, salah ya. Seharusnya merubahnya tadi pas posisi 16-9. Ya, ini kita kembalikan anchor-nya. Anchor-nya ini tadi berada di tengah. Kita ketengahkan dulu ya. Nah, kita ke 16-9 nih. Anchor-nya misalkan kita letakkan tadi di atas. Ya, seperti ini. Jadi ketika nanti resolusinya berubah, berganti, kita digunakan perangkat yang berbeda, posisi Facebook-nya ini akan selalu tetap di pojok kanan atas. Nah, tidak di tengah. Nah, itulah fungsinya kita kenapa harus mengatur anchor point-nya ini berada pada titik kaitnya, pengaitnya begitu ya, anchor-nya. Jadi supaya nanti dia tidak berubah. Sama nih, untuk yang misalkan di bagian audionya, ini kita letakkan untuk anchor point-nya, misalkan berada di pojok kiri lah ya. Nah, ini kita gunakan di pojok kiri seperti ini semua. Jadi, kalau nanti berubah resolusinya, dia akan taruh di atas. Jadi, dia akan mengikuti pojok kirinya sebagai titik atau pusat letak. Dia mengaitkan posisinya. Jadi, seperti itu. Sama juga nih, yang Twitternya ini kita letakkan anchor point-nya ya, di pojok kanan atas. Kita bisa klik, kita atur secara manual gerakan, atau kita bisa gunakan anchor yang ada di rect transform ini. Klik tanda panahnya, kemudian kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, sekarang dia berada di atas. Itu untuk anchor ya. Itu bisa diatur supaya nanti kalau misalkan kita jalankan aplikasi kita pada perangkat yang berbeda, nanti akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya supaya ini terkondisi atau terkumpul dengan baik, kita akan gunakan panel ya. Jadi saya akan tambahkan sebuah panel. Kita klik kanan pada kanvas, kemudian pilih UI dan kemudian pilih panel. Nah, ini misalkan panelnya adalah panel button. Jadi panel button ini digunakan memang hanya untuk menampung seluruh button. Jadi biar mudah untuk mengorganisirnya. Jadi saya blok seluruh game object ini dan saya masukkan ke dalam panel button. Ya. Nah, button ini panel ya. Ini tadi adalah panel. Biar diketahui. Ini adalah button. Nah, button ini, panel button ini memiliki warna. Colornya ini saya transparankan. Jadi biar nggak memunculkan sebuah gambar. Nah, jadi sekarang kita memiliki pada kanvas memiliki background dan memiliki panel button. Yang belum adalah judul, ya, teks yang ada di sini, free running misalkan kita akan buat. Untuk membuat teks, Anda bisa pada kanvas, kemudian klik kanan, kemudian pilih UI, kemudian pilih teks, teks Mesh Pro seperti ini. Nah, nanti sekarang di sini muncul new text. Kita bisa edit, misalkan di sini menjadi free. Ini free game, free running ya, sorry, free running. Nah, free running. Tapi ini hanya sekedar namanya saja, tapi untuk isi dari yang ada dalam new text ini bisa kita edit pada inspektor di bagian text Mesh Pro. Di sini kita ganti menjadi ya free running, misalkan seperti itu. Ya, saya buat 2 baris. Kemudian di sini saya akan atur propertiesnya. Misalkan di sini saya menggunakan text style-nya adalah title. Kemudian untuk font aset kebetulan di sini terbatas, fontnya tidak banyak. Kita bisa pilih yang memang kita inginkan. Nah, saya menggunakan yang ini nih, saya menggunakan Badgers. Ya. Kemudian
preset di sini ada berbagai macam style yang bisa kita pakai. Di sini saya pakai yang outline. Kemudian saya gunakan bold biar italic. Oh, tidak usah karena memang sudah miring, sepertinya tidak perlu. Untuk font size bisa diatur ukurannya. Kemudian untuk vertex color, warna teksnya bisa diganti dengan keinginan Anda. Misalkan di sini saya menggunakan warna biru. Birunya biru seperti ini. Ya. Kemudian outline-nya ini saya coba ganti ke warna ini face ya, bukan outline. Ya. Outline-nya saya ganti menggunakan warna ini. Seperti itu, ya. Kita bisa ganti, sekali lagi bisa diatur untuk stylenya supaya mendekati yang kita inginkan. Ya, kurang lebih seperti ini, ya. Warnanya, kalau misalkan saya mau ganti lagi, ya, biar lebih match dengan teksnya. Kemudian untuk outline-nya saya pakai warna putih saja. Putih-putih kepingan itu ya. Udah, cukup. Ya, jadi seperti itu. Untuk judul teksnya free running, kemudian beberapa button icon yang bisa kita pakai. Nah, itu satu scene saja, baru sampai di main menu. Kita belum membuat scene yang kedua. Jadi ini kita simpan dulu biar tidak hilang ya. Kita simpan. Nah, sekarang kita akan menuju ke scene kedua, scene game level ya, level select. Ini sudah disimpan, kemudian kita double klik pada scene level select. Ya, kita mulai lagi proses membuat UI-nya. Di sini kita tidak banyak-banyak sih, kita hanya buat simple saja. Yang kita buat di sini ada canvas pertama dengan sama yang tadi ya, kita buat canvas. Kemudian di sini kita pilih scale with screen size dengan tadi 1920 berapa tadi kita pilih 1920 1080 gitu ya. Ukuran 19:6. Benar nggak ya di sini tadi? Kita seharusnya itu ya. Kalau salah ganti aja. 1280 kita pakai. Di sini kita ganti di 1280. 1280 720. Baik, setelah itu kita kemudian tambahkan background, UI, kemudian image, kemudian kita nama menjadi background. Seperti ini. Kemudian caranya sama, image ini kita fullkan dengan cara klik anchor point pada inspektor, kemudian tekan Alt, tahan, kemudian klik pojok paling kiri, expand. Maka sekarang gambarnya menjadi penuh, memenuhi ukuran kanvas. Selanjutnya pada bagian background, ya kita ganti gambarnya ke UI, sorry ya, ke aset, kemudian folder UI, free UI, kemudian PNG, ke gambar yang tadi ya. Kita masukkan gambar ini ke dalam background. Kita klik background, pada bagian kanan inspektor, ini ada source image, Anda drag warna pinknya ini ke dalam source image, kemudian di sini muncul gambar backgroundnya. Baik, ini selesai. Kemudian kita lihat pada rancangan, di sini ada beberapa level ya yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita gunakan saja panel yang sudah ada ya.
Tetapi sepertinya kalau kita gunakan ini, buttonnya tidak bisa diklik ya, karena membentuk sebuah gambar. Jadi coba kita lihat sebentar. Di sini ada gak nomor 1, 2, 3, 4, 5? Ternyata tidak ada. Jadi kita tambahkan saja di sini menjadi sebuah gambar ya. Kita coba dulu. Kita tambahkan gambar lagi, klik kanan pada canvas, klik kanan pada canvas, kemudian UI, kemudian image. Nah, ini menjadi sebuah gambar. Kita lihat ukuran di sini gambarnya adalah 380 dikali 331 ya. Oke, mohon maaf kembali lagi. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi ya. Jadi Anda karena lupa mengganti ya. Jadi sekarang kita ke dalam menu scene kedua, level select ya. Jadi Anda ke project, ke dalam project scene, kemudian pilih scene, kemudian level select. Kita masuk ke scene level select ya. Kemudian kita tambahkan dulu sama seperti tadi, kita tambahkan canvas. Klik kanan, pilih UI, kemudian pilih canvas seperti ini. Kemudian atur untuk canvas scalernya, kita ganti ke scale with screen size dan kita ukur reference resolusinya adalah 1280, Y-nya adalah 720. Seperti ini. Kemudian pada bagian canvas klik kanan, pilih UI, kemudian pilih image, kita jadikan sebagai background. Selanjutnya, untuk pada bagian background, ini ukurannya kita fullkan. Caranya pada bagian inspektor, klik anchor, kemudian tekan Alt tahan, kemudian klik yang pojok kanan bawah agar backgroundnya menjadi full. Kemudian kita tambahkan gambar background. Jadi pada project asset kita ke UI, kemudian free GUI, kemudian PNG, kemudian background. Kita masukkan backgroundnya ini ya pada background, kita drag gambar backgroundnya ke dalam source image. Sekarang kita lihat gambarnya itu sudah muncul. Selanjutnya kita akan menambahkan panel. Kita hanya menggunakan gambar saja ya. Jadi pada gambar window ini kita expand, muncul beberapa pilihan. Sebenarnya bisa buat secara manual, tapi saya mau cepat saja. Jadi kita tambahkan saja gambar ini ke dalam menu select level. Ya, jadi kita lihat ukuran gambarnya ini adalah 381 kali 305. Jadi sini kita buat canvas, kita klik kanan, pilih UI, kemudian pilih image. Ya, kemudian di sini adalah level, kita rename, namanya kita rename ya level. Kemudian pada level kita atur scale ukuran dari width dan height-nya. Width-nya adalah tadi 381. Kemudian untuk 380 kali 331. 380 dikali 331. Ya, seperti ini ukuran dari gambarnya. Kemudian kita masukkan pada bagian source image, kita masukkan gambar yang ini ya, yang window ini kita drag, masukkan ke dalam source image. Sekarang kita lihat bahwa image select ini sudah muncul. Ini kita zoom, kita scale up lagi biar agak besar tampilannya. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Kalau di desain kita, ini ada berapa 4 pilihan menu yang bisa diklik, tetapi sepertinya saya mau cepat saja, saya nggak mau buat banyak menu di sini. Saya hanya ingin membuat satu buah tombol gitu ya. Ini tombol ini, jadi sementara ini tombol ini nggak bisa diklik karena ini berbentuk gambar. Jadi saya mau cepat saja. Jadi saya akan buat tombol baru.
Salah satu fungsi tombol ini adalah untuk menutup atau kembali pada menu home, gitu ya. Ya sebenarnya home-nya tombolnya di sini, tapi kita akan buat di tempat lain supaya nanti bisa digunakan. Jadi ini adalah button home. Button home ini kita coba cari di sini apakah ada button home. Ya, ada button home ya. Button home di sini. Jadi ini kita jadikan sebagai source image di sini. Kemudian posisinya ini kita letakkan di dalam, lupa kembali ya. Ya, ya seperti ini. Kembali lagi. Jadi ini ada beberapa tombol tapi tidak bisa kita pakai semuanya karena ini adalah berbentuk gambar bukan button. Jadi untuk mempercepat saja, saya akan menggunakan button baru. Saya akan buat button baru pada kanvas, kemudian saya pilih UI. Kita pilih button text mesh pro. Ini kita nggak pakai ya, kita hapus saja. Kemudian pada bagian button di sini saya membuat saya buat ukurannya tadi adalah 98 kali 91 dan kemudian saya masukkan gambar home yang ada di sini di source image seperti ini ya. Jadi ini. Nah, ini adalah gambar buttonnya. Bisa dilihat ya gambar buttonnya. Ya, tetapi ini biar kelihatan real nih, biar kelihatan real, ini saya letakkan atau saya timpa di atas button home yang ini. Ya. Jadi menimpa. Saya scale, diatur ukurannya biar besar. Ya, jadi gambar buttonnya ditimpa. Sama, setelah ditimpa, kemudian pada bagian button transisinya ini diganti ke sprite swap. Dan selanjutnya, untuk yang hijau itu di highlight, kemudian merah itu di press, dan disable itu di abu-abu. Ya. Jadi seperti itu untuk game tampilan pada menu select. Tujuannya adalah untuk menambahkan tombol supaya dia bisa kembali ke home. Seperti ini. Karena memang saat ini belum bisa kita memilih level ya. Karena memang game kita belum jadi. Baru kita membuat UI-nya saja. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah kita lihat ada tombol ya berwarna hijau kalau dipilih. Yang lainnya enggak, karena ini lainnya berbentuk gambar ya, bukan button. Kita hanya buat button di satu saja pada button home. Nah, sekarang ketika sudah dibuat nih, sudah ya, disimpan, jangan lupa disimpan. Save scene. Sekarang kita menuju scene yang ketiga, yaitu scene gameplay. Nah, gameplay ini tampilannya seperti ini, belum memiliki kanvas. Nah, ini juga perlu kita tambahkan kanvas supaya nanti kalau mau kembali ke menu home itu juga bisa. Ya, jadi kita tambahkan saja satu buah button ya. Kita melalui kanvas dengan yang sama. Untuk konstan pixelnya ini menggunakan scale with size. Resolusinya 1280, Y-nya ini kita ganti menjadi 720. Kemudian pada bagian kanvas kita tambahkan button untuk kembali. Kita menggunakan button dengan ukuran tadi 98 kali 91. Ya, ini kita ganti ukurannya 9891. Kemudian teksnya ini kita delete. Dan kemudian kita akan coba cari tombol yang sesuai. Misalkan tombol silang ya. Tombol silang kita gunakan sebagai button. Nah, sama nih, kita coba cari transisinya.
highlight, dan kemudian selected press, dan kemudian bisa ya seperti itu. Ini mungkin coba kita letakkan di sini, atau ini kita ganti ya biar kelihatan ini bukan lagi biru tapi merah. Kalau diklik dia berwarna biru. Nah ini kita coba balik kalau untuk yang tombol silangnya ya. Jadi seperti itu. Ini kalau terlalu besar boleh dikecilkan sedikit. Kira-kira masuk akal saja. Nah, jadi seperti itu kita sudah memiliki UI untuk seluruh scene kita ya. Jadi mulai dari scene yang pertama adalah scene 1, ini UI-nya main menu. Scene 2 ini pura-puranya adalah level select ya. Kemudian ada satu tombol home. Kemudian pada menu game itu tombolnya hanya satu, tombol X misalkan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat menunya gitu ya. Jadi menunya ini sorry bukan menu tapi script untuk membuat hyperlink dari satu tombol ke scene berikutnya. Ya, jadi kita akan buat script untuk hyperlink antar scene. Jadi di sini kita belum gunakan dulu untuk sound dan lain-lain, kita hanya menggunakan hyperlink pada scene. Di sini ada game select level, kemudian ke gameplay menggunakan button yang ini. Setting coba nanti kita kalau misalkan ini kita buat, tapi sementara ini kita abaikan dulu ya. Jadi kita hanya menggunakan dua tombol untuk berpindah scene karena hanya dua scene yang memungkinkan untuk bisa kita masukin. Sekarang kita buat scene baru, klik kanan, kemudian create script ya. Jadi buatnya di folder script itu klik kanan, kemudian pilih create, kemudian kita pilih si subscript, kita buat scene hyperlink scene. Ya, namanya hyperlink scene. Ini untuk berpindah-pindah antar scene. Kita klik dua kali scene-nya. Nah, sekarang ini pada script di sini ya, Anda bisa lihat scriptnya ini. Saya coba tampilkan lebih besar lagi. Ya, seperti ini ya, biar lebih besar. Nah, di scene ini kita akan mengambil satu buah namespace namanya kita gunakan using Unity Engine dot scene management ya. Ya, jadi kita tambahkan satu buah namespace Unity Engine kemudian scene management. Nah, kemudian di sini pada bagian void start ini kita nggak pakai, void update-nya juga kita tidak pakai. Jadi ini boleh kita hapus saja. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah function baru. Namanya, ya menggunakan public ya, function level select. Ya, level select. Kemudian level select ya. Kemudian kurung. Nah, pada level select ini kita akan gunakan scene manager ya. Kemudian di sini kita berikan perintah load scene dan kita masukkan nama dari scene yang dituju. Jadi kalau kita memilih fungsi level select, kita akan diarahkan untuk loading ke scene level select. Nah, level select ini kita tadi menggunakan nama scene-nya adalah 02 level select. Nah, jadi ini kita rename saja. Kemudian kita copy. Nah, jadi kita masukkan ke dalam Unity-nya. Jadi load scene kemudian kita paste di sini. Nah, jadi di sini ketika dipilih level select, maka dia akan melakukan load scene dengan nama scene-nya ini. Kita tutup dengan titik koma. Kita buat function yang sama, ya, public, kemudian void. Di sini gameplay.
Nah, gameplay seperti ini. Sama ya, menggunakan scene manager, kemudian load scene, kemudian namanya adalah kita tadi menggunakan gameplay. Ini kita copy ya. Ini kemudian kita paste di dalam fungsi ini. Simpan. Satu lagi ya, untuk kembali ke main menu itu kita menggunakan fungsi juga, namanya adalah main menu. Kemudian screen-nya scene manager, load scene, kemudian namanya adalah 01 main menu ya. Ini 01 main menu titik koma, simpan. Itu jangan lupa ya disimpan file save. Kemudian kita close script kita dan kita tunggu proses reloadnya. Setelah reload selesai, sekarang kita coba masukkan script yang sudah dibuat ke dalam game object. Satu persatu dimulai dari main menu. Kita ke folder script, kita cari scriptnya yang sudah kita buat tadi, namanya adalah hyperlink scene, ini ya, script kita. Kita akan letakkan pada, kita buat game object baru, boleh kita buat empty, create empty, kita beri namanya adalah script management. Kemudian di sini kita masukkan script hyperlink tadi, kita drag ke dalam script management. Ya, sudah di drag sini. Sekarang kita lihat bahwa script management ini sudah jalan ya, hyperlink scene-nya. Ya. Nah, kemudian kita akan berikan script ini pada button. Nah, cara menggunakannya adalah kita menggunakan event system pada button. Jadi kita coba masuk ke salah satu button, misalkan sini kita ke canvas, kemudian panel button, kita masuk ke button play, yang ini ya, button play. Nah, jadi ketika kita diklik, nanti akan diarahkan ke scene yang ketiga. Jadi kita klik button play. Nah, kemudian di bagian kanan di sini kita fokus pada button. Nah, di sini ada fungsi on click. Ini kita klik tambah, kita tambahkan sebuah event seperti ini. Kemudian di sini kita referensikan script management yang sudah kita buat di game object yang ini ya. Yang tadi sudah kita buat, ini script management ini. Kita klik dan drag, masukkan ke dalam yang di sini, di bawah runtime ini. Taruh sini. Setelah itu, pada bagian no function, kemudian kita pilih hyperlink scene, sesuai dengan nama script yang sudah kita buat. Karena namanya tadi hyperlink, maka kita pilih hyperlink scene. Dan kemudian kita pilih function yang kita buat. Nah, untuk ke gameplay, kita tadi kan menggunakan function gameplay. Jadi sekarang kita pilih gameplay. Sudah. Sekarang untuk button ini sudah berjalan fungsi ke gameplaynya. Kemudian kita buat lagi untuk di level select. Nah, level select ini pada button level. Yang ini. Button level ya. Yang ini. Button level. Nah, ini sama caranya. Kita klik pada button level dulu. Klik dulu di sini. Kemudian pada bagian inspektor, pada bagian button, tambahkan sebuah event, kita plus, kita tambah seperti ini. Kemudian kita referensikan script management, tempat script kita tadi diletakkan, kita letakkan pada runtime, masukkan di sini. Kemudian pilih fungsinya, hyperlink scene, kita pilih level select. Seperti itu. Nah, kebetulan cuma ada dua nih, yang fungsi script yang kita berikan. Sekarang cukup untuk di main menu, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke scene level select.
Ini juga sama caranya, kita hanya ada satu button, buttonnya adalah button home. Jadi kita klik pada button home kita, kemudian tambahkan event pada button, kita tambah. Nah, kemudian kita masukkan scriptnya. Nah, scriptnya ini belum kita masukkan di menu level, jadi kita buat lagi create empty, namanya script management. Kemudian pada script management ini kita tambahkan script hyperlink scene seperti ini. Jadi sekarang script management sudah memiliki script hyperlink ya. Kembali ke button, pada bagian bawah tadi ini sudah kita tambahkan sebuah event nih. Jadi tinggal kita masukkan script manajemennya ke sini. Dan fungsinya adalah hyperlink scene. Ketika diklik dia akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Sudah sekarang hanya H1 yang kita buat pada level select. Jadi kita simpan. Cara yang sama kita buat untuk di scene yang ketiga. Nah, biar cepat ini saya copy. Script manajemennya ini di copy, kemudian saya ke scene game level, di sini saya klik kanan dan kemudian paste, maka sekarang script manajemennya ada di sini. Kembali ke canvas, di sini ada button ini adalah button home, button silang ya, tapi ini bukan silang, jadi kita hanya membuat ikonnya gambar silang. Kalau ini diklik dia akan kembali ke main menu. Jadi pada button silang ini kita tambahkan sebuah event plus seperti ini, kemudian kita referensikan script management, kemudian kita pilih no function, hyperlink scene, dan pilih main menu. Setelah itu simpan. Baik, kita kembali ke main menu. Sebelum kita coba simulasikan, kita coba tambahkan di build setting. Di sini seluruh scene harus kita masukkan urutannya, mulai dari scene 1, kemudian scene 2, dan scene 3, seperti ini. Kemudian kita close. Selanjutnya kita coba play mode di sini. Kita jalankan play mode. Selanjutnya kita coba apakah berjalan menu scene-nya. Ya, jalan ya. Dia menampilkan pada level select. Kemudian kalau kita kembali, klik ini, dia akan kembali ke main menu. Ini belum kita buat nih sebenarnya. Kalau ke play, dia akan jalan ke dalam gameplay ini. Tinggal berjalan. Sampai di sini dia muncul vertikal. Kalau kita klik pada tombol X ini, dia akan kembali ke main menu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau mau ditambahkan untuk buat scene setting itu dipersilakan dengan cara yang sama untuk menambahkan level. Mungkin seperti itu dulu untuk tutorial kali ini ya, bagaimana membuat sebuah menu menggunakan UI yang ada pada Unity. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.